mau nanya. Kemarin kan Pak Abraham baru nangkep orang nih. Gubernur ditangkap, Gubernur Riau. Pak Ahok melihat rekan sesama pejabat tertangkap, kaget atau sudah biasa? Saya kira biasa-biasa aja. Biasa? Masa biasa? Saya kira kalau yang lain kalau diperiksa-periksa juga mungkin banyak yang ketangkap juga saya kira ya. Kenapa? Kita kan ada undang-undang sudah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Itu ada undang-undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Jadi sebenarnya seorang pejabat publik kalau dilihat hartanya, gaya hidupnya dan pajak yang dia bayar itu nggak sesuai, itu harusnya disita buat negara. Dan dia dinyatakan korupsi sebetulnya. Nah kita lihat pejabat-pejabat kita gaya hidupnya gimana, anak istrinya gimana. Kalau kita sesuai dengan penghasilannya, harusnya kan kita bisa menduga ada sesuatu yang bermasalah sebetulnya di Republik ini. Gitu. Jadi dari pengamatan Anda sesungguhnya bahkan harusnya lebih banyak lagi yang sudah ditangkap ya, Pak Abraham. Kalau ada ini. pejabat pakai jam tangan Richard Mille ganti-ganti misalnya 1,8 miliar kan jadi masalah kalau dia pikir kan. Istrinya koleksi jam tangan Patek Philippe yang belian semua itu apa aneh gitu kan. Kok Pak Ahok apal banget merek-merek? Ya. Saya baru dikasih lihat istri saya. Jadi ini istri itu minta dibeliin? Enggak, istri saya cerita gitu kan. Kalau kamu ke rumah dia ngeri katanya. Ngeri kenapa saya bilang? Dia sampai harus beli mesin-mesin untuk puterin jamnya. Kalau jam-jam kinetik kalau nggak dipakai kan mati. Jadi sampai ada mesin untuk muter koleksi jam. jamnya sampai puluhan sampai ratusan gimana supaya tetap hidup. Ya terus beli itu mesin-mesin untuk supaya jamnya tetap. Ini siapa nih? Langsung lapor aja. Enggak. Siapa? Ini pejabat. pengusaha. Oh pengusaha. Ini pengusaha. Oh kalau pejabat langsung. Yang paling gawat pejabat pengen gaya pengusaha kan. Itu yang jadi Anda tidak kaget gitu makanya ya. saya bilang sama istri saya kan, saya bilang ya itulah bedanya kita pejabat sama pengusaha. Ya nasib lah kita jadi pejabat ya harus bersyukurin dengan gaji yang ada. Jadi saya cerita sama Pak Abraham, gaji jadi pejabat sebetulnya walaupun tidak terlalu besar, tunjangan-tunjangannya fasilitas negara, lumayan sama lah ya. uang operasional, lumayan. Saya aja kerja setahun dapat tuh deposito 1 miliar nih 2 tahun bisa 2 miliar lumayan sebetulnya. Uang halal semua tuh ya dari gaji keringat. Kan gaji dari hasil marah-marah 2 tahun tuh dapat 2 miliar. Makanya ya? saya harap para mahasiswa tuh mau jadi pejabat, udah marahin orang dapat duit lagi, enak kan? Enak. Saya mau ke Ketua KPK. Kasus yang kemarin pejabat tertangkap, itu modusnya berbedakah atau modusnya kurang lebih sama? Untuk jadi pengetahuan bagi semua yang ada, termasuk mewanti-wanti yang duduk sebelah Anda. Jadi hampir sama ya mengenai perizinan alih fungsi hutan. Jadi kemarin Gubernur Riau itu ditangkap sehubungan dengan menerima suap dari seorang pengusaha yang mempunyai kebun kelapa sawit 140 hektar. Tapi ternyata kebun itu berada di wilayah yang kita sebut hutan tanaman industri, artinya nggak boleh. Tidak boleh ditahan. Ya, oleh karena itulah dia minta supaya dialihkan statusnya menjadi APL gitu. Dengan kompensasi uang suap berapa miliar? Kurang lebih 2 M. 2 miliar. Iya. Oke. Itu jumlah yang biasa, standarnya suap tuh rata-rata 2 M gitu, atau biasanya yang paling besar selama ini tertangkap tangan KPK? Kalau saya lihat kemarin itu termasuk kecil ya. Kecil itu ya, 2 M ya. Padahal udah deposito marah-marah 2 tahun tuh. Termasuk kecil ya, karena biasanya rata-rata berapa sih Bang kita kalau nyuap-nyuap tuh? Ya, buat pengetahuan berapa? Jadi begini, ini menarik tadi yang disampaikan Pak Ahok, bahwa kenapa pejabat itu terjebak dengan perilaku korupsi? Karena sekali lagi bahwa pejabat ini rata-rata terjebak dengan kehidupan yang ingin hidup mewah, berlebih-lebihan. Oleh karena dia ingin hidup mewah, maka dia melakukan korupsi. Jadi orang-orang ini menurut saya tamak, serakah, ya, karena gaji mereka sebenarnya sudah mencukupi. Saya ingin bicara sesuatu yang ramai dibicarakan orang, soal apa yang terjadi di DPR beberapa waktu yang lalu, ketika akhirnya RUU Pilkada ditetapkan akan dilakukan oleh DPRD. Anda sejak awal begitu keras sampai mengeluarkan surat
keluar dari partai yang mencalonkan Anda duduk menjadi wakil gubernur karena Anda betul-betul menolak keras RUU Pilkada dipilih oleh DPRD. Setelah kemarin melihat hasilnya seperti itu, apa yang terlintas di benak Anda? Ya, yang terlintas di saya ya haknya rakyat dibajak dari sekelompok politisi. Ya, sekelompok orang yang merasa mewakili rakyat gitu kan. Tapi kan kita belum selesai, masih bisa ngajukan ke MK. Dan kita juga belum selesai, kalau MK kalah pun tinggal di presiden keluarkan perpu saja saya kira, bahwa siapapun mau jadi pejabat DPRD atau pejabat eksekutif harus memberlakukan pembuktian terbalik harta. Jadi kita bisa melawan seperti itu. Keberatan terbesar Anda sesungguhnya ada pada fakta permainan uang, korupsi akan jauh lebih gila. Ya, keberatan saya itu karena sampai sekarang jadi DPRD atau jadi bupati, gubernur, wali kota tidak harus membuktikan hartanya dari mana. Nah, ini kan terjadi ajang pemerasan. Misalnya contoh kalau saya di Jakarta, kalau dia rubah harus pemilihan lewat DPRD, kalau saya seorang yang maling, saya lebih suka. Saya cari aja uang dari bos-bos properti yang mau melanggar 1 triliun, deposito di bank bisa 6,3 miliar tiap bulan. Anggota DPRD hanya 106 orang. Saya gaji 100 juta satu orang, 60 orang baru 6 miliar. Tiap minggu saya bawa jalan-jalannya ke luar negeri. 10 juta orang Jakarta mau mati mau hidup biarin aja. Orang tiap tahun cuma laporan ke 60 DPRD. Anggota DPRD saja. Udah cukup kan dari 106. Nah, ini kan jadi tidak sehat. Nah, kenapa dulu apa kita lupa? Kita reformasi sampai mahasiswa berkorban, pasang badan, pasang nyawa. Kan itu inginnya supaya rakyat memilih pemimpin tidak melalui calo kan. Nah, kenapa tiba-tiba hanya karena korupsi lalu dibalikin? Anda bilang anggota DPRD itu calo? Ya tidak semua, tapi minimal. Itu yang marah sama saya. Saya tantang mereka, kalau Anda bilang tidak, berani nggak pembuktian terbalik? Berani tidak pembahasan anggaran itu kita upload ke YouTube semua? Nggak berani. Artinya ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Apa kecurigaan Anda nggak beresnya nggak berani karena? Ya pasti urusannya uang. Saya kan pernah di DPRD. Saya tidak mengatakan semua DPRD itu brengsek. Saya di DPRD, saya di DPR RI. Tapi kenyataannya hari ini kita bisa merasakan lebih banyak yang tidak baik. Ada yang baik juga takut. Banyak kok teman-teman saya tanya, kenapa Anda voting pilih DPRD? Kan Anda mau maju. Habis gimana ya? Nanti kan bisa dipecat. Nah, kita butuh orang-orang yang berani. Dipecat juga tidak apa-apa. Minimal pernah ngelawan gitu kan. Seperti Ahok yang sebelum dipecat keluar lebih dulu dari partai. Ya minimal ngelawan dong. Daripada dipecat mendingan berhenti kan. Gitu. Saya mau ke Pak Abraham. Menarik karena sebelumnya KPK bahkan sudah mengeluarkan statement KPK merasa pilkada pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD itu justru malah membuka peluang korupsi yang lebih besar. Iya. Apa argumennya, Pak Ketua KPK? Jadi korupsinya itu berpindah ya, dan mengalami penyuapan yang cukup besar dibandingkan kalau kita pemilihan langsung oleh masyarakat. Pertama, kalau di DPR itu jumlah orang sedikit, tapi setiap orang, ini Pak Ahok tahu nih, setiap orang yang akan diberikan itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan misalnya kalau orang mengatakan pemilihan lewat langsung oleh masyarakat juga terjadi yang namanya money politik. Tapi sebenarnya yang saya ingin katakan bahwa tidak ada hubungan korelasi antara pemilihan yang dilakukan secara langsung di masyarakat itu berdampak pada banyaknya bupati yang korupsi. Ini kan kelihatan ada yang dibalik. Jadi saya lihat argumentasinya bahwa pemilihan langsung oleh masyarakat melahirkan bupati-bupati yang korup, kan begitu. Padahal itu sebaliknya menurut saya. Karena tidak ada korelasi antara lebih banyak anggota DPRD yang korup, lebih banyak jumlah yang ditangkap. Ya, kalau kita linear melihatnya seperti itu? Kalau kita lihat statistiknya yang ada di KPK, jumlah anggota DPR yang ditangkap itu kan lebih banyak. Oleh karena itu kalau menurut saya, kalau pemilihan itu dikembalikan ke DPRD, maka korupsinya jauh lebih berdampak. Kan lebih gampang diawasi, cuma berapa jumlah anggota DPRD misalnya.
Kalau argumennya itu KPK lebih gampang, pasang saja CCTV, diikuti, dibuntuti anggota-anggota DPRD, jangan ada yang macam-macam. Iya, bisa jadi begitu ya. Tapi saya ingin katakan bahwa teman-teman DPRD itu adalah perampok yang mahir, ya. Jadi ini besok jadi headline, perampok yang Abraham sama DPRD perampok yang mahir. ya, jadi Coba dia tolong. adalah penjahat yang profesional, bukan amatiran. Jadi Bedanya seperti apa misalnya? kalau penjahat profesional, kalau dia ingin melakukan kejahatan, maka dia sudah mengantisipasi semuanya. Mulai dari alat bukti, cara melakukannya, itu tidak akan mungkin dideteksi. Misalnya kalau dia ingin membunuh, maka pertama-tama dia akan memakai sarung tangan. Supaya sidik jarinya nggak ada. Jadi begitulah logikanya sebenarnya. Jadi yang mahir karena dia akan sudah bisa mengantisipasi kalau tertangkap akan seperti ini. Iya, jadi yang ketangkap sama KPK itu mungkin yang baru belajar aja. Yang jago-jago belum ketangkap Iya. ya? Kalau yang jago-jago nggak ketangkap. Makanya kan pernah. Berarti KPK kalah jago dong. Berapa Enggak. kita ini kalau KPK kalah jago? Enggak. Jadi begini, dalam teori kejahatan, modus operandi itu selalu berkembang dengan cepat. Ya, oleh karena itu penegak hukum juga nggak boleh ketinggalan. Kita harus mampu mengupdate terus pengetahuan kita, kemampuan kita agar supaya kita bisa mendeteksinya. Yang suka uang sama yang suka cewek semua udah diatur gitu. Yang bahaya kalau suka dua-duanya tuh. Ya, biasa sih satu paket itu. Ini tadi saya dikasih titipan pertanyaan nih. Ahok sukanya apa?